Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai Sistem manajemen basis data atau yang sering dikenal dengan DBMS adalah kumpulan data yang saling terkait dan seperangkat program untuk mengakses data tersebut. Kumpulan data ini biasanya disebut sebagai basis data yang berisikan informasi relevan dengan perusahaan. Tujuan utama dari DBMS itu sendiri adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil informasi basis data yang nyaman dan efisien. Sistem basis data digunakan untuk mengelola koleksi data yang sangat berharga, data yang relatif besar, dan data yang diakses oleh banyak pengguna, di mana seringkali pada waktu yang sama. Hasilnya, sistem basis data adalah sistem perangkat lunak yang bertugas mengelola kumpulan data yang besar dan kompleks. Berikut terdapat beberapa contoh pengaplikasian basis data. Yang pertama, terdapat informasi perusahaan yang meliputi penjualan, akuntansi, dan sumber daya manusia, yaitu untuk informasi pelanggan, produk, dan pembelian, bahkan untuk pembayaran, penerimaan, saldo akun, aset, dan informasi akuntansi lainnya. Lalu yang kedua ada manufaktur, di mana untuk manajemen rantai pasokan dan untuk melacak produksi barang di pabrik, persediaan barang di gudang dan toko, serta pesanan barang. Yang ketiga ada perbankan dan keuangan yang meliputi perbankan, transaksi kartu kredit, serta keuangan, di mana untuk informasi nasabah, rekening, pinjaman, dan transaksi perbankan lainnya. Bahkan untuk menyimpan informasi tentang kepemilikan, penjualan, dan pembelian instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Yang keempat ada universitas, yaitu untuk informasi mahasiswa, pendaftaran mata kuliah, serta nilai, selain informasi standar perusahaan seperti sumber daya manusia dan akuntansi. Lalu yang kelima ada maskapai penerbangan, yaitu untuk reservasi dan informasi jadwal, di mana maskapai penerbangan merupakan salah satu yang pertama kali menggunakan basis data dengan cara terdistribusi secara geografis. Lalu yang keenam ada telekomunikasi, yaitu untuk menyimpan catatan panggilan, teks dan penggunaan data, membuat tagihan bulanan, menjaga saldo pada kartu penggil prabayar, dan menyimpan informasi tentang jaringan komunikasi. Yang ketujuh, layanan berbasis web yang meliputi media sosial, pengecer online, dan iklan online, di mana untuk menyimpan catatan pengguna, koneksi antar pengguna, postingan yang dibuat oleh pengguna, dan lain sebagainya. Bahkan untuk menyimpan catatan riwayat klik untuk mengaktifkan iklan yang ditargetkan, saran produk, artikel berita, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-8 ada basis data dokumen, yaitu untuk menyimpan koleksi artikel baru, paten, makalah penelitian yang diterbitkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sistem navigasi, yaitu untuk mempertahankan lokasi berbagai tempat menarik beserta rute jalan, sistem kereta api, bus, dan lain sebagainya. tujuan sistem basis data. Sistem basis data dikembangkan untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem pemrosesan file secara konvensional. Sistem pemrosesan file konvensional memungkinkan pengguna untuk menyimpan catatan dalam berbagai file dan memerlukan berbagai program aplikasi yang berbeda untuk mengekstrak catatan maupun menambahkan catatan ke file yang sesuai. Sebagai contoh, dalam suatu universitas, informasi mengenai dosen, mahasiswa, program studi, dan mata kuliah disimpan dalam file sistem operasi dengan berbagai program aplikasi yang berbeda untuk menambahkan data, mendaftarkan mahasiswa ke suatu mata kuliah atau membuat kelas baru, serta menetapkan nilai, menghitung IPK maupun membuat transkrip. Menyimpan informasi dalam sistem pemrosesan file memiliki berbagai kelemahan, yaitu yang pertama redundansi dan ketidakkonsistenan data. Informasi yang sama disimpan dalam beberapa file dengan format yang berbeda yang menyebabkan pemborosan penyimpanan dan biaya akses data, serta kemungkinan ketidakkonsistenan data karena berbagai salinan dari data yang sama mungkin tidak sesuai lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu kesulitan dalam mengakses data. Sistem file konvensional tidak menyediakan cara yang fleksibel dan efisien untuk mengambil suatu data yang tidak disiapkan sebelumnya, sehingga menyebabkan programmer harus menulis program baru untuk mengambil data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu isolasi data. Data yang tersebar dalam berbagai file dengan format yang berbeda menyebabkan adanya kesulitan dalam menulis program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai. Berikutnya yaitu masalah integritas. Data yang disimpan dalam basis data harus memenuhi aturan atau batasan tertentu agar tetap konsisten. Namun, ketika batasan baru ditambahkan, sulit untuk mengubah batasan yang ada. Selanjutnya, masalah atomisitas.
Jika terjadi suatu kegagalan sistem selama eksekusi program, sistem harus dapat mengembalikan data ke keadaan yang konsisten. Dengan kata lain, eksekusi program harus bersifat atomik, yang artinya harus terjadi secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Namun, sangat sulit untuk memastikan atomisitas dalam sistem pemrosesan file konvensional sehingga dapat menyebabkan data dalam kondisi tidak konsisten. Selanjutnya yaitu anomali akses bersamaan. Banyak sistem yang mengizinkan multipengguna untuk mengakses data secara bersamaan demi kinerja sistem secara keseluruhan dan respon yang lebih cepat. Namun, dalam sistem pemrosesan file, pembaruan data secara bersamaan mungkin saja dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Kelemahan yang terakhir yaitu masalah keamanan. Tidak semua pengguna harus memiliki akses ke semua data. Namun, dalam sistem pemrosesan file konvensional, sulit untuk mengelola batasan keamanan karena setiap program memiliki akses ke file secara langsung. Kelemahan-kelemahan inilah yang menjadi tujuan dikembangkannya sistem basis data dan transisi aplikasi berbasis file ke sistem basis data pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Berikutnya tampilan data. Sistem basis data merupakan kumpulan data yang saling terkait serta program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasinya. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memberikan pandangan abstrak tentang data sehingga pengguna tidak perlu memahami detail teknis tentang cara penyimpanan dan pemeliharaan data. Berikutnya adalah model data. Model data adalah data struktur basis data yang menyediakan alat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan antar data, semantik data, dan batasan konsistensi. Ada 4 kategori model utama dari data, yaitu pertama model relasional, menggunakan kumpulan tabel untuk mempresentasikan data dan hubungan di antara data tersebut. Setiap tabel terdiri dari kolom atribut dengan nama unik dan baris yang mempresentasikan informasi. Model ini merupakan yang paling banyak digunakan dalam sistem basis data saat ini. Yang kedua yaitu model hubungan entitas, IR, menggunakan entitas atau objek dasar dan hubungan antar entitas. Entitas sendiri adalah objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lainnya. Model ini sering digunakan dalam desain database. Yang ketiga yaitu data semi terstruktur, memungkinkan spesifikasi data di mana setiap item data dapat memiliki atribut yang berbeda. Berbeda dengan model sebelumnya, model kali ini mengharuskan semua data dengan tipe yang sama memiliki atribut yang sama. Contoh representasi JSON dan XML. Yang keempat, model data berbasis objek berasal dari pemrograman berorientasi objek seperti Java, C++, dan C. Mengintegrasikan konsep objek ke dalam basis data relasional, memungkinkan penyimpanan dan eksekusi prosedur dalam sistem basis data. Berikutnya, model data relasional. Dalam model ini, data dipresentasikan dalam bentuk tabel. Setiap tabel memiliki beberapa kolom dengan nama unik. Setiap baris dalam tabel mempresentasikan satu informasi. Sebagai contoh, tabel instruktur menampilkan rincian instruktur universitas seperti nama ID departemen dan gaji tahunan. Tabel departemen menampilkan rincian dari departemen seperti lokasi dan anggaran. Contoh ini menggambarkan bagaimana data dimasuk dalam basis data yang relasional dengan skema untuk yang lebih besar dapat dicari di internet. Berikutnya, tingkatan abstraksi data. Agar sistem basis data dapat digunakan dengan efisien, data harus diambil dengan cepat. Oleh karena itu, pengembang menggunakan struktur data yang kompleks, namun menyembunyikan kompleksitas tersebut dari pengguna melalui 3 tingkatan abstraksi, yaitu tingkat fisik, menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik, menggunakan struktur data tingkat rendah untuk efisiensi penyimpanan dan pengambilan data. Yang kedua, tingkat logis, menjelaskan data yang disimpan dan hubungan antar data menggunakan struktur sederhana yang tetap tersembunyi dan kompleksitas penyimpanan fisik. Administrator basis data bekerja pada tingkat ini untuk menentukan informasi yang disimpan. Yang ketiga, yaitu tingkat tampilan atau view, menampilkan hanya bagian data yang relevan bagi pengguna tertentu, membantu menyederhanakan interaksi dengan sistem, memungkinkan keamanan data dengan membatasi akses ke informasi tertentu. Berikutnya yaitu hubungan antara tingkatan abstraksi. Model data seperti model relasional menyembunyikan detail penyimpanan dari pengguna dan pengembang aplikasi. Mirip dengan tipe data dalam bahasa pemrograman, di mana struktur data kompleks disembunyikan di balik tipe data abstrak. Pada tingkat fisik, data dipresentasikan sebagai blok byte yang diatur dengan berbagai cara untuk efisiensi penyimpanan. Pada tingkat logis, data diorganisir dalam tipe record seperti instruktur, departemen, kursus, dan lain-lain dengan hubungan antar tabel. Pada tingkat tampilan, pengguna hanya melihat informasi yang relevan. Dengan adanya tingkat abstraksi ini, sistem basis data menjadi lebih mudah digunakan dan lebih aman bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis.
Instance dan skema. Kumpulan informasi yang disimpan dalam basis data pada saat tertentu disebut instance basis data. Desain keseluruhan basis data disebut skema basis data. Sistem basis data memiliki beberapa skema yang dipartisi sesuai dengan tingkat abstraksi, yaitu skema logis menggambarkan desain database pada tingkat logis, skema fisik menggambarkan desain database pada tingkat fisik. Kemampuan untuk memodifikasi skema fisik tanpa mengubah skema logis disebut dengan kemandirian data fisik. Sistem basis data menyediakan Data Definition Language atau DDL untuk menentukan skema basis data dan Data Manipulation Language atau DML untuk mengekspresikan query dan pembaruan basis data. Skema basis data ditentukan dengan serangkaian definisi yang dinyatakan dengan bahasa khusus yang disebut Data Definition Language atau DDL. Struktur penyimpanan dan metode akses yang digunakan oleh sistem basis data ditentukan dengan sekumpulan pernyataan dalam tipe khusus DDL yang disebut Data Storage dan Definition Language. Nilai data yang disimpan di dalam basis data harus memenuhi batasan konsistensi tertentu. Batasan integritas pada sistem basis data yaitu batasan domain, integritas referensial, dan otorisasi. Batasan domain memastikan bahwa setiap atribut memiliki seperangkat nilai yang valid, misalnya bilangan bulat, karakter, tanggal, atau waktu. Integritas referensial memastikan bahwa sebuah nilai dalam satu tabel harus ada di tabel terkait lainnya. Sebagai contoh, departemen suatu mata kuliah harus sama dengan departemen yang sudah ada di universitas. Otorisasi mengontrol akses pengguna ke data basis data. Jenis-jenisnya umum yaitu read, hanya melihat, insert, menambahkan data baru, update, memodifikasi namun tidak menghapus, dan delete, menghapus data. Pengguna dapat memiliki kombinasi dari semua isim ini. Pemrosesan pernyataan DDL, seperti halnya bahasa pemrograman lainnya, menghasilkan beberapa keluaran. Keluaran dari DDL ditempatkan dalam kamus data yang berisi metadata, yaitu data tentang data. SQL menyediakan DDL yang kaya yang memungkinkan seseorang mendefinisikan tabel dengan tipe data dan batasan integritas. Contoh, pernyataan SQL DDL berikut ini mendefinisikan tabel departemen. Bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language adalah bahasa yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data yang ada dalam basis data sesuai dengan model data yang digunakan. DML memiliki beberapa jenis akses, yaitu yang pertama, pengambilan informasi yang tersimpan dalam database. Yang kedua, memasukkan informasi baru ke dalam basis data. Yang ketiga, penghapusan informasi dari basis data. Dan yang keempat, memodifikasi informasi yang tersimpan dalam database. Secara umum, ada dua jenis DML. Yang pertama adalah prosedural, yang mengharuskan pengguna untuk menentukan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Pengguna harus memberi instruksi lebih rinci tentang langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti untuk mengambil atau memanipulasi data yang diinginkan. Sedangkan yang kedua adalah DML deklaratif atau non-prosedural, yang mengharuskan pengguna untuk hanya menentukan data yang dibutuhkan tanpa perlu menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh, saat kita ingin melakukan pengambilan data, di mana kita hanya perlu menginputkan select from users where age more than 18. Di sini tujuan kita adalah memilih data yang mana penggunanya itu berusia lebih dari 18. Selanjutnya mengenai bahasa manipulasi data SQL lebih dalam. Query adalah pernyataan yang digunakan untuk meminta pengambilan informasi dari basis data. SQL adalah bahasa query yang bersifat non-prosedural, yang memungkinkan pengguna untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel tanpa perlu menyebutkan langkah-langkah rinci dalam proses pengolahan data. SQL tidak sekuat mesin Turing universal, yang berarti ada beberapa komputasi atau proses yang dapat dilakukan dengan bahasa pemrograman tujuan umum seperti C, C++, Java, atau Python, tetapi tidak bisa dilakukan menggunakan SQL. Hal ini karena SQL terbatas pada pengambilan dan manipulasi data dalam database.